Continue. Continue, yuk tekan Klik continue ya, klik continue ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Nah, selamat pagi semuanya. Mbak Priska senang banget ketemu lagi sama adik-adik ya. Udah kemarin 2 minggu deh kalau nggak salah. Mbak Priska ya di kelas kecil. Selamat pagi. Selamat pagi Briana. Kita mau mulai ya kebaktian kita pada pagi hari ini. Mbak Priska mau share screen dulu. Ya. Oke, kita akan mulai ya sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, kita tahu kalau sekarang itu harinya hari apa sih adik-adik? Kalau sekolah minggu berarti harinya hari apa ya? Hari apa sih? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu itu Hari Minggu. bener nggak adik-adik? Hari Minggu tuh harinya Tuhan, bener ya? Tapi ternyata cuma hari Minggu aja. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua hari adalah harinya Tuhan ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembukaan kita, yaitu lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Wah, keren banget adik-adik semuanya bergoyang ya. Tadi ada gerakannya ya, bagus ya. Oke, kita akan nyanyi lagu yang kedua adik-adik, yaitu lagunya ini ya. Kasih Yesus, indah, oh indah dan roti dan mentega. Juga ada gerakannya adik-adik ya. Kita bergerak ya biar sehat ya, sekalian olahraga, oke? Manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Oh oh oh, kasih Yesus
seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu kepada Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti jalanan dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Nah, siapa yang sudah bergoyang? Siapa yang bergoyang? Ayo, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Udah berdua. Mbak Priska lihat tadi ada Clarissa yang bergoyang. Pencet sebentar ya. Terus ada siapa lagi tadi ya? Davin Devan tadi bisa bergoyang ya? Ya, Ada dia Elizabeth yang berdiri gerak-gerak. bergerak. Pintar semuanya ya. Kita harus banyak bergerak biar kita sehat ya. Ada Nah, Chris yang jalan-jalan tuh. jalan-jalan terus nih lagi makan sambil makan wafernya jatuh semuanya. Nah, adik-adik, Mbak Priska terima banyak sekali video nyanyi. Wah, sampai ada yang ngirim 2 loh. Pintar banget adik-adik ya, ternyata lagunya itu bagus-bagus. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu yang 3. Siapa di sini yang tahu binatang King Kong? Ya. Tahu ya. Bebek? Kalau Bisa bebek, tahu. tahu kalau bebek kayak gimana bebek? Mama. Bebek itu lehernya itu panjang, kakinya pendek. Kakinya pendek. Yuk kita nyanyi lagu King Kong badannya besar ya. Tinggi. Ya. Nih, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Mama tata. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya.
Bagus ya lagunya ya. King Kong badannya besar tapi kakinya pendek. Bebek lehernya panjang, kakinya pendek juga ya. Oke, sekarang kita akan mulai doa dengan doa pembukaan ya. Adik-adik boleh ikutin kata-katanya Mbak Priska ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan. Gimana lipat tangannya? Lipat tangan sih. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik boleh ikutin Mbak Priska ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Tuhan, kami mau sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Amin. 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 Nah, kita akan mulai fotum dan salam. Nah, kebaktian kita pada pagi hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, yang sudah memberkati kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Ya, kita akan nyanyi lagu firman-Mu. Ya, kita nyanyi bersama. Ya, yuk. Srek. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus Alkitab, lalu ku baca. Sek. Firman Tuhan ada di langkahmu, ada di hidupmu, dan terus bertumbuh sirami jiwamu. Berbuah. Firman Tuhan ada di hati, ada di langkahmu, ada di hidupmu, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah. Iya, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Ayu. Silakan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau mempersiapkan hati kita. Duduk yang manis bagi adik-adik yang bisa duduk manis dan mendengarkan ya. Buat adik-adik yang masih jalan-jalan boleh, nggak apa-apa yang kecil-kecil. Tapi yang sudah bisa duduk manis ya. Mbak Ayu mau berdoa dulu, adik-adik nggak usah ikutin ya. Coba lipat tangan, tutup mata, persiapkan hati adik-adik sambil kita berdoa ya nak.
Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang begitu indah ini. Kami sangat bersuka cita Tuhan karena kami dapat bersama-sama mengikuti sekolah minggu walaupun dalam bentuk online. Kami mau menyiapkan hati kami, setiap anak-anak yang ada di rumah masing-masing untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, duduk sejenak dan mendengarkan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Biarlah Roh Kudus hadir di masing-masing di rumah adik-adik, supaya kami bisa sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Adik-adik, hari ini aku mau menceritakan tentang seorang tokoh. Coba lihat. Mana gambarnya Mbak Priska? Jeng, 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 jeng. Kita lihat ya gambarnya ya. Mana ya gambarnya ya? Oh iya, ntar dulu digedein dulu biar bapaknya nggak gepeng. Oh iya, ini adik-adik. Bilang Mbak bentar ya, maaf ya. Tadi coba yang tadi udah lihat fotonya, coba boleh buka kalau yang mau jawab ya. Itu laki-laki apa perempuan? Yang tadi gambarnya? Iya betul. Laki-laki. Pas laki-laki. Iya. Laki-laki. Ini kalau yang panjang di sini apa sih namanya? Ya, jenggot. Jenggotnya panjang sekali. Rambutnya nggak ada ya. Iya, jenggotnya panjang adik-adik. Nah, aku mau kasih tahu nama Bapak ini adalah Bapak Paulus. Yuk sama-sama kita sebutin. 1, 2, 3. Paulus. Betul. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Sebelum namanya Paulus, nama Bapak ini siapa ya? Ayo yang tahu nanti aku kirimin hadiah. Aduh, siapa itu tadi yang pertama? Paulus. Ih, banyak banget yang jawab. Harusnya satu. Aku gitu sebutin nama, jadi baru dapat kado. Ulang ya. Ih, bener loh. Tapi pada pinter ya Mbak Priska ya. Iya. Pinter-pinter nih, pinter-pinter. Bener. Namanya Paulus. Yang tadinya Saulus, depannya S diganti jadi Paulus. Adik-adik tahu nggak yang bisa jawab? Sebutin nama ya. Yang lain diem ya. Tahu nggak? Pada saat dia jadi Saulus, namanya masih Saulus, dia orangnya gimana sih? Jahat, membunuh dosa. Jahat. Ada Briana. Terus siapa lagi tadi ya? Dia membunuh pengikut Kristus. Bene ya. Iya, Bennett sama Rahel ya. Rahel sama Briana. Iya, aduh banyak nih. Aku catat nih. Tadi aku Rahel, mendengar Bennett. Daniel dulu. Kenapa? Tadi aku mendengar Daniel dulu. Oh, mendengar Daniel dulu ya. Mana Danielnya mana sih? Aku kok nggak lihat ya. Oh, Danielnya tutup kamera. Oh iya, nggak kelihatan makanya. Oh iya betul. Tapi adik-adik memang benar. Bapak Saulus ini waktu namanya masih Saulus itu orangnya jahat banget. Dia kerjaannya membunuh pengikut Kristus ya. Semua orang yang mau menjadi pengikut Kristus sama dia dibunuh. Terus adik-adik pada saat dia bertobat menjadi Paulus, apa yang terjadi sama dirinya tuh? Ada yang tahu nggak? Yang tahu aku tulis lagi namanya. Dia mulai memberitakan Injil. Mulai memberitakan Injil, menceritakan. Sebelum dengerin pertanyaannya, sebelum dia memberitakan Injil itu terjadi sesuatu dulu sama dia. Dia buta, dia menjadi buta. Itu siapa? Daniel. Oh, Daniel, betul. Gimana Daniel? Ceritain Daniel. Dia kenapa? Dia menjadi buta. Ya betul adik-adik. Pada saat waktu itu dia menjadi buta.
Tuhan buat dirinya menjadi buta, dan kemudian Tuhan juga membuat dia menjadi melihat, dan kemudian dia percaya dan namanya menjadi Paulus. Nah, sejak itu adik-adik, Paulus menjadi pengikut Tuhan yang paling keras bekerja. Oh, dia hebat, mengajar. Jadi orang kaget. Ini orang gimana ya? Kemarin dia yang bunuh-bunuh pengikut Kristus, sekarang dia bertobat menjadi pengikut Kristus yang wah keren banget. Dia memberitakan Tuhan Yesus di sini, memberitakan Tuhan Yesus ke sini. Sampai suatu saat adik-adik, dia ditangkap. Wah, dia ditangkap adik-adik. Kemudian dia ditangkap dan dia diadili di pengadilan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang perjalanannya Bapak Paulus ke sebuah kota namanya Roma karena mau diadili di sana. Diadili itu kalau kita sekarang itu dibawa ke pengadilan untuk dijatuhkan hukuman karena dia memberitakan firman Tuhan. Aduh, kasihan ya, kasihan nggak? Kasihan. Ya, betul. Nah, kalau sekarang adik-adik, kalau kita mau ke mana ya? Ke Bandung, naik apa? Siapa yang udah pernah ke Bandung? Naik mobil. Naik mobil, naik bus, naik kereta, ya. Kalau mau ke Medan, naik apa? pesawat. Aku nggak pernah ke Medan sih. Kemana? Ke Solo atau ke Surabaya naik apa? Ke Solo aku Pesawat. pesawat. Nggak bisa. Pertanyaannya. Naik kereta. Ya, sekarang pertanyaannya. Kira-kira Pak Paulus ke Roma naik apa? Yuk, yang bisa jawab. Jalan kaki. Naik apa lagi? Naik perahu. Oh, naik perahu. Oke, perahu ya. Perahu ya. Naik keledai. Oh, ya, naik keledai. Boleh naik keledai. Ada lagi? Udah ya, karena mobil belum ada, sepeda belum ada, pesawat belum ada, jadi naik keledai, naik kuda, naik perahu, sama satu lagi jalan kaki. Betul, ada empat. Oke, adik-adik, kita mau lihat dulu ada video. Adik-adik liatin ya yang benar, yang serius. Naik apakah Bapak Paulus pergi ke Roma? Terus ada apakah di perjalanannya? Nah, pada saat kita nonton video ini, ada 3 anak kecil yang menemani kita yang ada di video itu. Mereka itu kayak kita nih, adik-adik yang mau ngeliat ada apa sih waktu itu di perjalanan ke Roma dengan Bapak Paulus. Check it out. Dengerin ya yang serius. Silakan Mbak Pris. Sabar ya adik-adik ya. Ya. Ya sebentar ya adik-adik ya. Sabar ya. Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, Belum muncul Mbak Priska. Kenapa masih di layar yang... Ini Superbook kan? Ya, siapa sih 3 orangnya? 3 anak kecilnya siapa sih? Ada yang tahu? robot bukan? Terus Gizmo. terus juga satunya Joy. Aku catat ya. Aku juga nggak hafal loh namanya. Ya kita lihat ya, kita bareng dengan 3 anak kecil tuh. Yang satunya robot ya. Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih Jangan waktu lupa klik ya guys. 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Enjoy. Joy. Naik apa guys? Naik kapal laut guys. Kapal. Benar.
Halo. Iya. Lihat Bapak Paulus nggak, guys? Mari berdoa agar pelayaran kita ke Roma lancar. Aku dalam perjalanan menuju sidang di hadapan Kaisar. Sidang untuk kasus apa? Aku menyebabkan keributan terjadi di Yerusalem. Aku memberitakan tentang Yesus kepada siapapun yang mau mendengar. Aku dituduh membawa orang jahat ke bait Allah. Itu tidak benar. Mereka minta orang Roma menjatuhiku hukuman mati. Tapi tentu saja mereka tidak bisa buktikan apapun. Beberapa malam kemudian, Yesus menampakkan diri kepadaku di penjara. Bersukacitalah Paulus, karena engkau bersaksi tentang aku di Yerusalem. Engkau pun harus menjadi saksiku di Roma. Kemudian, kasusku didengar oleh dua orang gubernur Roma dan Raja Herodes Agripa. Akhirnya, sebagai warga Roma, aku mempunyai hak untuk menghadap Kaisar. Dan sekarang, aku menuju Roma. Sepertinya Anda malah merasa senang. Joy, selama aku ada di penjara, aku sadar kuasa Tuhan makin kuat saat aku lemah. Karena saat aku lemah, aku jadi kuat. Teman, akan bahaya kalau kita tetap berlayar. Kita bisa tenggelam, kehilangan muatan, dan membahayakan nyawa kita. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kapten, kita harus terus berlayar. Tidak ada pelabuhan yang pas di sini. Ayo Kapten, awak kapal biasa dengan cuaca ini. Kita harus berlayar terus ke pesisir Phoenix. Tolong pikirkan sekali lagi. Aku harus selamat sampai ke Roma. Jangan terlalu khawatir. Kapten kapal percaya awak kapalnya tahu apa tugas mereka. Tahu apa seorang tahanan dari Yerusalem tentang lautan? Tidak ada pada yang tidak bisa kita arungi. Kapal tidak akan kuat menahan ombak ini. Berlayar ke pantai. Menyakitkan. Ikat layarnya. Kecil itu. Terima kasih. Berdoalah pada Tuhanmu demi kita. Jangan takut, Paulus. Kau harus menghadap Kaisar. Ketahuilah, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Kurangi muatan kapal kita. Buang semua kelebihan muatan. Coba tadi Anda dengarkan saya dan tidak meninggalkan wilayah kereta, Anda akan terhindar dari semua kerusakan dan kehilangan ini. Tapi jangan takut, tak seorang pun akan mati, sekalipun kapal ini tenggelam. Tadi malam, malaikat Tuhan yang aku sembah dan aku layani berdiri di sampingku dan berkata, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Teguhkanlah hatimu, karena aku percaya kepada Tuhan. Jadilah menurut perkataannya, tapi kapal kita akan karam di semua pulau.
Cepetan di depan! Hore! 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 Paulus, itu pasti pulau yang Anda bicarakan. Angkat jangkar! Longgarkan kemudi! Kita menabrak pulau pasir! Baiklah, siapa di antara kalian yang bisa berenang, segeralah berenang ke pantai. Kita selamat. Tepat seperti yang kamu katakan. Paulus, apa menurutmu Tuhanmu mau menerima semua orang? Yesus menerima semua orang yang mencari Dia. Menurut alat pemindaiku. Oke, sudah selesai. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang sudah lebih besar, setelah ini kalau mau membaca ceritanya secara keseluruhan, bisa membuka Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Nanti boleh baca, ditandain dulu. Ya, ditandain dulu Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Nanti bisa baca sendiri ya. Kasihan kalau adik-adiknya yang kecil. 27 ayat 14 sampai 44. Oke, nah sekarang kita mau bahas nih tentang perjalanan Paulus tadi. Adik-adik keren nggak? Keren nggak filmnya? Keren ya, Superbook hebat ya. Superbook hebat. Jadi kayak kita bener-bener ada di sana ngeliatin gimana tuh Paulus berada di dalam, naik apa ternyata? Kapal. Ya, naik kapal laut yang besar sekali. Kalau di Alkitab adik-adik disebutkan jumlah penumpang yang ada di kapal itu ada 276 orang. Banyak banget nggak? Banyak banget. 276 orang. Jadi itu isinya adalah para tentara, para awak kapal, dan juga para tahanan seperti Bapak Paulus dan juga banyak tahanan-tahanan lainnya. Nah, adik-adik, ternyata di perjalanan apa yang terjadi sih tadi? Terjadi badai besar. Iya, terjadi badai besar. Ngamuk, ombaknya ngamuk. Iya, betul, ombaknya ngamuk. Badai besar namanya. Kalau di Alkitab disebutkan namanya angin timur laut. Wah, badainya sangat besar sekali ya adik-adik ya, terombang-ambing. Ketakutan nggak adik-adik yang mereka yang ada di dalam situ? Takut, iya takut. Terus apa yang mereka lakukan? Membuang apa adik-adik? Membuang barang-barang. Iya, betul. Barang-barang di kapal. Iya, membuang barang-barang yang ada di kapal, dibuang keluar supaya kapal lautnya tidak terlalu berat. Tetapi ternyata masih terus terombang-ambing. Iya, tapi ada yang rubuh itunya. Iya, ada yang rubuh juga, adik-adik, betul. Terus apa yang dilakukan oleh Paulus adik-adik? Doa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Terus siapa yang malam-malam datang malaikat. Malam-malam ada malaikat. Iya, yang lainnya pada tidur ya. Tadi kita lihat si Superbook 3 itu pada tidur ya. Kita lihat Paulus tetap berdoa adik-adik. Iya, karena Paulus tahu pada saat kondisi yang sangat menakutkan, kondisi dia tidak bisa berbuat apa-apa, mau bagaimana ya adik-adiknya di tengah laut loh, naik kapal laut,
terus badainya besar, mau bilang badai berhenti juga nggak bisa ya. Mau Nggak mungkin kita nyebur ke air. Iya, nggak mungkin kita Nanti nyebur ke tenggelam. air. Nanti malah tenggelam. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan. Pada saat seperti itu nggak ada yang bisa Paulus lakukan. Tapi Paulus tahu, Paulus bisa berdoa kepada Tuhan ya. Iya. Kemudian malaikat Tuhan datang ya Moses ya. Iya, apa kata malaikat Tuhan? Jangan takut, semua orang yang ada di kapal ini akan selamat karena kamu, karena Paulus. Wah, terus nggak lama mereka melihat ada sebuah apa adik-adik di ujung sana adik-adik? Pulau. Atau biasa disebut darat. Ya betul Moses. Ada sebuah pulau atau disebut daratan, iya. Terus mereka teriak-teriak, kita selamat. Ada apa? Ada pulau. Ada daratan. Iya ada daratan betul. Ternyata adik-adik belum sampai di situ. Pada saat mereka sudah mau mendekati pulau, tiba-tiba kapalnya nabrak apa tadi? Karang. Ya, disebut di sini adalah. Terus ambruk. Abis itu ada yang ambruk. Iya. Yang rubuh. Iya, hancur semua karena nabrak pasir, nabrak bukit pasir namanya. Ketabrak jeger gitu kan, hancur. Terus apa yang terjadi? Ayo berenang. Bagi yang bisa berenang, ayo berenang. Bagi yang nggak bisa berenang, pegangan sama kayu pecah-pecahan itu. Gitu adik-adik ya. Ternyata belum sampai situ, mereka masih berenang atau masih pegangan sama kayu. Selamat nggak adik-adik? Habis itu selamat. Benar selamat. Ternyata apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Paulus itu benar. Iya, bahwa semua yang ada di kapal ini akan selamat karena Paulus Tuhan yang jaga. Mereka sampai di pulau tersebut dengan selamat. Awalnya Paulus jahat. Iya betul, Paulus namanya. Iya, kemudian jadi Paulus, jadi jadi pengikut Yesus yang sangat luar biasa ya. Adik-adik, kalau adik-adik baca lagi cerita Alkitabnya setelah ini, ternyata mereka itu terdampar di Pulau Malta. Terus gimana dong Mbak Ayu, apalagi yang terjadi setelah itu? Boleh lagi baca Alkitabnya terus, seru banget. Kenapa Paulus kan ceritain tentang Tuhan Yesus, tapi kenapa di penjara? Iya, adik-adik saat itu banyak sekali belajar berenang. Iya, betul. Masih sudah belajar berenang ya? Karena tadi yang nanya siapa ya? Briana. Oh iya, Briana pintar. Karena saat itu banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai keberadaan tentang Tuhan ya, jadi mereka nggak percaya itu bohong, kamu menyebarkan berita palsu, kamu memberitakan kebohongan, membuat keributan. Iya, Bri pinter. Itu adik-adik ya, makanya kenapa ya orang Paulus hebat, Paulus itu anak Tuhan kok dibilangin malah masuk penjara ya gitu. Nah adik-adik boleh baca lagi kisah tentang Paulus. Nanti terus gimana dong Mbak Ayu? Mereka kan udah terdampar di pulau ya, namanya Pulau Malta itu ya. Gimana mereka perjalanan berikutnya ya? Gimana ya? Berenang kah? Jalan kaki kah? Boleh dibaca, ada kisahnya di situ. Mereka gimana ya setelah itu ya gitu ya. Jangan lupa baca Alkitab itu penting banget nih. Banyak kisah-kisah seru adik-adik ya. Nah, tapi kisah kita sampai sini dulu. Mungkin minggu depan ada kisah berikutnya entah tentang Paulus ataupun tentang kisah-kisah pengikut Tuhan Yesus lainnya. Tapi adik-adik, di kisah ini kita belajar apa aja sih? Ayo, ada yang bisa sebutin nggak? Adik-adik belajar apa ya? Percaya kepada Tuhan. Betul banget, satu. Percaya kepada Tuhan. Jangan jahat kepada orang lain. Betul, jangan jahat kepada orang lain. Paulus aja bertobat, masa kita enggak? Ketiga, apa lagi? Apalagi tadi tuh loh yang paling penting deh tadi tuh. Salah berdoa kita. Hah? Selalu berdoa. Jangan lupa berdoa. Banget, berdoa. Iya, ya berdoa. Iya enggak? Betul. Jadi satu,
percaya dalam situasi apapun adik-adik, bahkan dalam situasi yang kayaknya, Aku ini punya bisa. yang lain. Gimana? Aku punya yang lain. Menyayangi yang lain? Enggak. Apa? Oh iya, kamu ada jawaban yang lain apa? Tidak, jangan cuma percaya diri sendiri. Apa Mbak? Nggak terputus-putus, ulangi Le. Jangan cuma percaya diri sendiri. Oh, Jangan iya, cuma betul. percaya diri sendiri. Banget, betul banget, betul banget. Jangan cuma percaya diri sendiri, merasa hebat. Aku bisa. Nggak butuh siapa-siapa, nggak perlu berdoa. Nih, besok ujian aku bisa. Gitu juga nggak boleh ya adik-adik ya, bener banget. Tadi siapa sih Mbak Priska nggak lihat loh? Regina. Oh, pinter. Aku catat ya. Nyatet deh. Sama jangan nggak boleh sombong. Iya betul. Kata Briana nggak boleh sombong. Iya, Briana juga bilang nggak boleh sombong. Bener banget. Adik-adik, kisah kita hari ini mungkin cuma kayak kita nonton film biasa aja ya, selesai gitu ya. Tapi ternyata enggak ya. Adik-adik bisa menyimpulkan sesuatu yang luar biasa dari hanya menonton, bukan hanya ya, dari menonton sebuah cerita yang cuma 10 menit nggak sampai. Tapi adik-adik udah hebat banget. Udah bisa belajar, harus begini loh, harus begini loh, harus begini loh, harus begini loh. Banyak banget yang bisa adik-adik ambil dari sebuah cerita tentang Paulus yang berangkat ke Roma hanya di sebuah kapal aja. Gitu ya adik-adik ya. Bener ya, bahwa Mbak Ayu, Mbak Priska juga banyak belajar. Juga belajar hari ini ya Mbak Priska ya, bahwa bener kata adik-adik tadi, nggak boleh sombong akan kekuatan diri sendiri. Kita ini nggak ada apa-apanya ya, bener ya. Dan kedua kayak, tadi yang sombong siapa ya kalau di cerita tadi itu ya, ada ya orang sombong ya? Mama. Loh, tadi ada ya yang sombong ya? Awak kapalnya. Yang tadi itu kayaknya sih dia itu awak kapal. Katanya Rachel. Dia nggak pakai baju tentara dia ya, nggak pakai baju tentara dia. Iya dia awak. Iya Rachel betul. Iya bener Rahel. Awak kapal betul. Wah kata dia, kamu orang Yerusalem. Yerusalem tuh nggak ada lautnya mungkin kali ya. Nanti iya kayaknya. Mana tahu kita nih berpuluh-puluh tahun naik kapal. Aduh kecil, nggak ada hal yang nggak bisa kita lewatin. Nggak ada hal laut manapun udah kita lewatin. Itu hal kecil. Oh itu sombong ya adik-adik ya bener. Tante Ayu belajar loh bahwa memang itu tadi agak ini ya, agak nggak kelihat loh. Adik-adik malah bisa lihat bahwa oh iya ya, nggak boleh sombong, bener banget loh, pintar. Terus yang kedua, kadang memang kalau Mbak Ayu juga ada di situ, paniknya pasti luar biasa. Aduh gimana dong kita mau, ya adik-adik ya kayak mau mati ya, karena sebentar lagi kapal bisa aja hancur, terus nggak bisa berenang lagi kan. Aduh gimana dong, aduh mau mati deh kita nih, aduh pusing gitu ya adik-adik ya. Tapi ternyata kita harus percaya, iya percaya. Ingat kita punya siapa? Punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Itu harus kadang-kadang memang sih pada saat panik suka lupa ya adik-adik ya. Aduh, misalkan tiba-tiba lagi di rumah, mati lampu, ya kan, udah panik aja dulu. Aduh, takut. Langsung aja naik kasur, tutupin pakai selimut. Aduh, nggak mau, takut. Itu aja tuh. Mama papanya cepet pulang ya. Kalau lama, aduh bisa pingsan kali di bawah kerukupan kayak gitu, bilang takut gitu ya adik-adik ya. Langsung kuatin iman kita masing-masing. Percaya, ada Tuhan Yesus tolong aku, ada Tuhan Yesus tolong aku, ada Tuhan Yesus tolong aku. Ya nggak sih? Setelah itu apa? Diem aja terus di situ? Enggak kan? Apa terus habis itu apa? Kalau mati lampu? Tinggal main keluar kan? Hah? Kenapa Dito? Kan? Banyak teman. Ngajak pulang kata Dito. Kan bisa ya, boleh. Langsung. Kan di luar cerah, di luar Riana bilang bisa keluar, katanya cerah. Ya, betul. berdoa. Ya, tadi kan udah berdoa nih. Tuhan Yesus tolong aku. Aku berani gitu kan. Hah? Apa? Dia mau senter. Betul. Nyalain senter pakai senter handphone juga bisa. Benar banget. Ya, jadi adik-adik mencari hantu doang. Sama-sama kita mau belajar bahwa
Kalau udah berdoa, udah jangan diem lagi, jangan cuma diem doang, jangan cuma berdoa doang, harus ada apa? Harus ada tindakan selanjutnya. Ada yang Dito nelpon temennya, dia pasti punya best friend, rumahnya dua rumah dari rumahnya dia pasti. Datang dong, asik, gue takut nih sendirian nih, gitu ya. Minimal kita ada aksi. Kata Briana, keluar dong, kan masih agak terang di luar, mungkin agak sore-sore ya Bria, gitu ya, sambil mama cepet pulang dong. Terus nyalain lampu HP-nya, terus ke bawah cari lilin, gitu ya adik-adik ya, sama. Kalau malam. Kalau Paulus tadi juga ada loh yang mereka lakukan, ngebuangin barang-barang. Malam-malam. Kenapa Gina? Aku mati lampu. Malam mati lampu. Pas mau tidur. Aku pernah siang-siang juga mati lampu. Kalau siang-siang nggak terlalu takut ya, bener kata Bri, langsung aja keluar ke jendela terang, nggak takut gitu kan. Nah, adik-adik, Mbak Ayu seneng banget. Hari ini kita bisa sama-sama belajar tentang Alkitab, saling mengisi. Mbak Ayu juga diajar sama adik-adik, Mbak Priska juga gitu ya, bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan kalau kita sedang dalam kondisi yang menakutkan gitu ya, atau yang kita nggak bisa lagi harus berbuat apa gitu ya. Walaupun anak kecil ternyata juga banyak masalah juga ya Mbak Priska ya. Mati lampu di rumah itu juga masalah ya, atau kalau tiba-tiba lagi ulangan walaupun online, maaf ya, nggak boleh nyontek ya walaupun online kan ya, bener ya? Misalnya bingung gimana nih, bisa juga tanya sama mama papa. Iya, sip, itu juga tindakan. Iya, kalau bingung juga jangan diem-diem sendiri, bingung tapi diem sendiri gitu ya, itu juga tindakan betul. Kalau lagi ujian, aduh lupa nih, panik ya, kadang-kadang panik, waktu tinggal 5 menit lagi, 10 menit lagi, sudah harus dikumpulkan di Google Form lah, apalah itu. Jadi kadang-kadang bingung ngerjain ini. Iya, betul. Ini apa. Iya, bingung. Nah, langsung, tenang. Berdoa dulu. Habis berdoa, langsung segera. Oh ya, harus masukin ke Google Form. Aduh. Kadang juga bingung ya, kadang harus cepet-cepet. 10 menit lagi waktunya sudah harus masukin ke Google Form, harus submit. Aduh, gitu ya. Tapi harus tenang dulu, tenang. Habis tenang, baru kerjakan yang bisa dikerjakan. Gitu ya. Oke, adik-adik tepuk tangan dong buat firman Tuhan hari ini. Iya. Tugas kita apa? Sudah mendengarkan, sudah bisa membuat kesimpulan gitu ya. Yang terakhir adalah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Ingat ya, kalau kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik, bisa menjadi terang bagi teman-teman kita, iya, bisa menjadi berguna untuk mama papa, eyang. Itu juga menyenangkan sekali adik-adik ya. Bahwa adik-adik bisa menjadi sesuatu yang membanggakan bagi orang tua, itu tuh sesuatu hadiah yang luar biasa bagi mama papa, bagi eyang, bagi mbah, bagi kakak juga, bahkan bagi adiknya adik-adik juga. Aku punya kakak, itu keren banget loh, kamu nggak tahu ya, nggak kenal ya sama kakak aku ya, mantep deh kakakku tuh gitu. Atau ada seorang kakak bilang, kamu nggak kenal adikku ya, adikku tuh luar biasa loh ya, kan seneng kan kalau gitu ya. Iya enggak, atau adik-adik juga bisa bilang, kamu kenal mamaku enggak? Aduh, mamaku tuh enggak boleh gitu ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, terima kasih. Selamat hari Minggu. Oke, adik-adik kita sudah Selamat hari Minggu. Iya, kita sudah mendengarkan cerita tentang Pak Paulus ya. Harus lebih mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun ya adik-adik ya. Jadi kalau ada sesuatu hal, adik-adik panik segala macam, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, tidak boleh sombong. Harus berdoa. Setelah berdoa, kita akan bisa melakukan apa yang harus kita lakukan seterusnya ya setelahnya. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagu tema kita ya, ini bahasa Inggris ya adik-adik, tapi bisalah kita belajar ya. Kita nyanyi lagu ini ya, With Christ in the Vessel ya. Ya.
can smile. Tahu Allah Ta'ala. The vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Iya, adik-adik itu lagunya ya. Jadi kalau di saat ada badai, ya kalau ada Tuhan Yesus, kita bisa terus tersenyum ya. Nah, adik-adik selanjutnya kita akan melakukan persembahan ya. Nah, persembahan ini adik-adik bisa ditransfer atau adik-adik boleh titip papa mama ya. Nanti bisa dititipkan oleh sama papa mama ke gereja untuk diberikan persembahannya. Nah, sambil kalian mempersiapkan persembahan, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Nah, adik-adik, kita sudah melakukan persembahan. Sekarang kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa persembahan, lalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita tentang Pak Paulus yang selalu mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mau belajar untuk terus mengandalkan-Mu di setiap waktu. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mau bersama-sama berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Aku Diberkati. Ya, kita sudah sama-sama menerima berkat Tuhan. Sekarang kita mau doa penutup. Ya, adik-adik, kita sama-sama berdoa lagi ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah di penghujung acara kami, Tuhan. Kami sudah akan menyelesaikan sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang terus mengandalkan Engkau. Walaupun keadaan susah, walaupun keadaan takut, tapi kami mau belajar untuk terus berpegang hanya kepadamu saja. Tuhan, berkati teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan lemah fisik, sedang sakit ya Tuhan, sehingga mereka tidak bisa bersama-sama dengan kami di Tuhan yang berikan kesembuhan, Tuhan yang berkati dokter, papa, mama, dan keluarga yang menjaga teman kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang sedang dalam masa COVID ini. Tuhan kiranya berkati negara kami, sehingga negara kami bisa menjadi negara yang kuat dan dapat bersama-sama bangkit dari pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang pada bulan Juni ini bertambah usianya. Tuhan Yesus, kiranya teman-teman kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setiawan. Tuhan yang berkati kehidupan teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan Engkau. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau
tunggu ya. Mau foto Aktivitas. dulu. Oh, mau Iya, aktivitas. aktivitas dulu baru foto kita ya, adik-adik ya. Nah, ini aktivitas kita. Adik-adik, kalian buat rompi ya. Rompi keselamatan dari kertas koran. Nah, adik-adik bisa bikin ya dari kertas koran. Ini ada modelnya di sebelah. Nanti Mbak Priska kirim di grup wilayah, nanti disebarkan ya. Nah, adik-adik bisa bikin seperti ini ya. Ada contohnya di sini ya. Kalian Dari membuat kertas bekas aja boleh nggak? Oh boleh, dari kertas bekas boleh. Pokoknya nanti kalian bikin rompi keselamatan nih ya. Bikin rompi aja dari kertas koran, kertas majalah, kertas gak kepake. Pokoknya kertas-kertas yang... Baju keselamatan. Iya, jadi kalau ini kan kalau adik-adik naik kapal, itu kan ada pelampung keselamatan, ya kan? Yang warna orange tuh. Yang warna orange, betul. Ya, atau kalau kita naik pesawat, kalau adik-adik lihat kan pramugarinya sebelum kita take off ada memperagakan cara menggunakan pelampung keselamatan kan ya. Nah, kayak gitu. Nah, rompi keselamatan ini kita anggap sebagai Tuhan Yesus yang melindungi kita. Jadi saat kita lagi keadaan susah, kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik ya. Nah, nanti kalau udah jadi rompinya, kita bisa, adik-adik bisa berfoto. Ya, nah fotonya dikirim ke guru sekolah minggunya. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang aktivitas? Ayah, udah cukup ya, udah ngerti ya, adik-adik ya. Nanti kalau udah jadi difoto ya. Nah, Boleh nggak pakai kertas HVS? Kalau cukup boleh, ditempel-tempel boleh. Pokoknya intinya kertas yang aku pakai gitu ya adik-adik. Nah, nanti kalian foto ya, boleh dipakai ya, dipakai, boleh cuman diginin aja juga boleh, nggak apa-apa. Ya, ada lagi? Oke, kalau iya kenapa? Momo. Oh iya, iya nanti ya difoto ya. Kita foto adik-adik ya. Yuk buka kameranya. Pakai gaya yang keren ya, kita mau foto. Oke, Dito, Adit, Daniel, Shannon, Diva, Dito, yuk kita foto ya, pakai gaya ya. Satu, ini layarnya ada dua di Mbak Priska ya. Layar pertama, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar ya. Ting. Oke, satu kali lagi layar kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita mau lihat aktivitas kita minggu lalu. Ini udah banyak banget nih yang kirim. Mbak Priska mohon maaf nggak bisa download di WA. Jadi Mbak Priska tampilin dari WA aja ya, adik-adik. Pertama dimulai dari Keiski. Ya, Keiski. Bacanya apa ya? Ya, dari Keiski ya. Keiski. Aduh. Bahasa anak-anak sekarang kok namanya susah ya. Oke, ini ya dari WA ya adik-adik ya, Mbak Priska. Nah. Keiski. Boleh ikutan nyanyi. Kasih Yesusku sedang dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, hey kasih Yesus, menguatkan segalanya.
tepuk tangan. Bagus ya adik-adik ya. Sekarang kita lihat lagi nih ada Erlita. Hai semua, saya Alita. Saya Hai juga. kupu-kupu. Terima kasihku untuk sayapku. Andai ku jadi gajah. Terima kasihku untuk belaiku. Andai ku jadi ikan nila, ku kibas goyang-goyang. Bapa menciptakanku. Menciptakanku. Yeay. Bagus ya. Senyum-senyum. Aduh, Erlita. Ini ada lagi. Moses, pokoknya banyak banget deh ini. Aduh, Mbak Friska seneng banget deh. Kan dia adik-adik keren. Daki-daki gunung yang tinggi. Tutun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada. Di lukamu kau ada. Karena engkau Yesusku. Ore, Moses. Aduh, siapa lagi nih? Banyak nih. Oh, ini ada Clarissa nih. Nyanyi lagu King Kong. Kaki-kakinya pendek, lehernya binatang bawek, lehernya panjang, kakinya pendek. Alleluia, Tuhan Maha Kuasa. Alleluia, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Ore. Aduh, Clarissa. Itu bagus banget loh sampai penghayatannya ya. Adik-adik kalau bernyanyi penghayatannya oke ya. Kayak ini Clarissa. Terus ini ada Kalista. Kalista. Kalista pakai bahasa Jawa loh adik-adik ya. Keren ya. Oke, itu lagu sekolah minggu juga adik-adik ya. Sekarang kita lihat nih.
Ada lagi, Moses dikirim lagi nih sama Clarissa. Kita lihat yang Clarissa dulu ya. Lagi nih. Juga memanggil mamaku. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dan mana manggil mama sayang. Ngerok nih, ngerok nih. Wah, Begitu terakhirnya. mantep ya, bagus ya adik-adik ya. Tuh, pakai nyanyi ngerok. Sekarang kita lihat Moses satu lagi. Moses. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Hore. Waduh, ini Mbak Priska bingung nih saking banyaknya adik-adik ya. Bentar. Ada lagi nggak ya? Kayaknya ada lagi. Nah, nih Devan. Ayo Devan, jangan kabur Devan, dia lari. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, ini udah pengulangan. Sekarang satu lagi. Ya, ini ada David. Devan kompak deh ya. Kompak ini, betul. Kakak adiknya kompak ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, di padamu, oh Yesus. Indah dari langit, bintang di langit, padamu, oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Wah, keren ya. Ada lagi nggak ya? Oh, udah nggak ada lagi adik-adik. Oke, mungkin ada Tante Ani, ada pengumuman Tante.
Nggak ada kayaknya, Mbak. Ada ya. Ya, oke adik-adik. Jadi itu kebaktian kita pada minggu hari ini. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan tugasnya. Nanti dikirim lagi ya. Biar kita bisa ya. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Adik-adik buka dong mic-nya. Boleh buka mic-nya, boleh buka mic-nya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dari Moses, ada. Minggu depan sekolah minggu lagi adik-adik ya. Mama. Apa? Dadah Christine. Dadah Christine. Christine. Doa siapa sih? Siapa? Gevariel Felicia itu siapa nama panggilannya? Lupa sih. Apa? Gevariel Felicia. Lupa sih. Geva sama Feli ya. Siapa lah nama panggilanmu lah? Farel. Alah, putus-putus lagi aku. Farel ya, Mas. Ya, Farel aku hancur. Bukannya itu bukannya Cia sama Farel ya? Iya. Bukan. Siapa, Mas? Ini Bang. Ini Om Togap ya? Ya, saya Bu. Halo Clarissa. Felicia. Kirain itu Felicianya sama Gaby kan. Iya. Felicia. Iya. Dika, kamu gimana toh? Waduh, Clarissa kenapa itu? Clarissa ya wis gede banget. Aku tadi terlempar.